Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anakku. Alhamdulillah ya, kabar baik ya. Oke, ini saya menjumpai Anda, baru bisa melihat wajah Anda di sini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk kegiatan Matsama atau MPLS kita. Ini bisa dilihat di layar. Situ ada PPT ya. Nah, hari ini agenda kita adalah kegiatan pengenalan visi dan misi madrasah. Insya Allah nanti setelah saya akan dilanjutkan Bapak Rahmat Wahid untuk menyampaikan berkaitan dengan kurikulum. Waktu saya tidak lama, paling nanti hanya butuh 30 menit saja. 30 menit, terus kemudian nanti akan dilanjutkan oleh kurikulum selama 30 menit. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan, nah nanti bisa disampaikan setelah ini nanti. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk silakan disimak, dilihat di layar PPT-nya. Ya. Matsama atau masa ta'aruf bersama madrasah ini adalah istilah keren kita di madrasah ini. Ya. Kalau di tempat lain itu namanya MPLS, masa pengenalan siswa, masa pengenalan lingkungan sekolah. Tempat kita namanya Matsama. Ini sesuai dengan aturan yang ada di tempat kita. Nah, ini anak-anak kami sampaikan bahwa Madrasah Aliyah Al-Islam ini merupakan salah satu satuan pendidikan, merupakan salah satu sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Perguruan Al-Islam. Yayasan Perguruan Al-Islam ini mempunyai banyak sekolah, salah satunya yaitu MA Al-Islam. Ini perlu kami kenalkan dulu berkaitan dengan sejarah MA Al-Islam. Ya. Nih, Yayasan Perguruan Al-Islam ini membuat buku yang namanya Perserikatan Al-Islam. Kontributor pendidikan Islam di Indonesia. Ini bukunya ini nanti dia akan mengisi dia menceritakan tentang sejarah-sejarah bagaimana Al-Islam ini berdiri. Nih, silakan disimak bahwa Al-Islam ini merupakan embrio dari madrasah se-Indonesia. MA Al-Islam Jamsaren Surakarta ini merupakan sekolah menengah atas yang berciri khas Islam. Madrasah yang memadukan antara kurikulum pendidikan umum atau kurikulum SMA dengan kurikulum pendidikan agama Islam atau kurikulum MA. Nah, MA Al-Islam ini sebenarnya berdiri pada tahun 1942. Jadi sebelum Indonesia merdeka, itu MA Al-Islam itu sudah berdiri. Nah, kemudian dalam perjalanannya, siswa di MA Al-Islam ternyata ini mengalami perkembangan yang baik. Jadi punya banyak prestasi. Prestasinya cukup lumayan, ya, sehingga didengar oleh pemerintah. Didengar oleh pemerintah yang kemudian pada tahun 1967 ditinjau oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama mendatangi madrasah ini. Kenapa? Madrasah ini yang mengajarkan agama, tapi juga pinter di bidang akademik. Akhirnya ditinjau, dilihat, ya, terus kemudian diminta oleh pemerintah dinegrikan, yaitu menjadi MAAIN, Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri, yang sekarang namanya MAN.
Jadi man-man yang sekarang di Indonesia ini, nah dulu berasal dari Madrasah Aliyah Al-Islam. Pada tahun 1967, nah ini dinegerikan yang sekarang di Man 1 itu, nah, dulu awalnya dari MA Al-Islam. Nah bersama dengan itu, Yayasan Perguruan Al-Islam tetap konsisten melanjutkan pendidikan MA SMA Al-Islam. Kemudian pada tahun 1989, institusi ini dibagi menjadi 2 naungan, yaitu MA Al-Islam berada di bawah naungan Kementerian Agama, kemudian SMA itu berada di bawah naungan Kemendikbud. Jadi bisa jadi 2. MA Al-Islam Jamsaren Surakarta ini berlokasi di Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta di Jalan Veteran nomor 263 Senengan Solo. Ya, ini di bawah naungan Kementerian Agama. Sedangkan untuk SMA Al-Islam 1 ini di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di Jalan Honggowongso Surakarta. Nah, pada awalnya ini dipimpin oleh Kiai Haji M. Makmuri, kemudian oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Mustafa, Bapak Haji Ahmad Ruslan, ya Bapak Kiai Haji M. Umar Irsadi, Bapak Dr. Andes Kasori Mujahid, Bapak Haji Mufti Adin, dan saat ini saya diamanahi sebagai Kepala Madrasah mulai tahun 2011. Nah, mohon doanya anak-anak, semoga nanti bisa menjalankan amanah ini secara istiqomah. Itu tentang sejarahnya. Kita lanjutkan. Nah, ini kaitannya yang menjadi inti penting pada hari ini. Saya akan menyampaikan tentang visi dan misi madrasah. Ini supaya Anda semuanya juga tahu bahwa visi kita yaitu terwujudnya madrasah yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berjiwa mandiri yang didasari pada keimanan dan ketakwaan. Ini visi kita. Tolong diulang anak-anak, diikuti. Visi kita apa? Terwujudnya madrasah yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berjiwa mandiri yang didasari pada keimanan dan ketakwaan. Kemudian visi ini kita breakdown ya, menjadi misi. Misi kita ini mewujudkan pengembangan kurikulum yang adaptif yang mengarah pada internalisasi nilai-nilai Al-Quran. Hingga nanti dalam pembelajaran Bapak Ibu Guru ini memasukkan nilai-nilai Al-Quran dalam setiap mata pelajaran. Nah, contohnya pelajaran ekonomi itu di surat Al-Baqarah itu. Nah, itu satu ayat yang panjang. Satu ayat yang panjang itu dia menceritakan tentang hukum pinjam-meminjam. Itu harus ada saksi, harus tertulis. Kemudian pelajaran kimia, ini saya mengampu mata pelajaran kimia juga. Nah, tapi kalau sekarang jadi kepala madrasah, ini harus full ini memanage nakoda di madrasah. Sekarang nggak boleh ngajar selama masih ada gurunya. Jadi kalau di kimia, di Al-Quran itu kan juga ada, yaitu surat Al-Hadid ayat 25, itu menceritakan tentang besi. Kemudian biologi, ini Quran surat Al-Mu'minun ayat 14, bagaimana proses penciptaan manusia. Matematika, ini juga ada. Kemudian berikutnya, mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, terlebih hari ini anak-anak, hari ini kita di masa pandemi, kita berusaha semaksimal mungkin ya, Bapak, Ibu, Guru, ini berusaha dengan semaksimal mungkin untuk belajar. Ya, untuk belajar sehingga anak-anakku ya, ini bisa belajar dengan baik
Dikarenakan ya Bapak Ibu guru di sini mengupgrade. Ya. Terus kemudian berikutnya mewujudkan lulusan yang cerdas, mandiri dan berakhlak, mewujudkan SDM pendidik dan tenaga pendidikan yang memiliki kemampuan yang profesional, serta mewujudkan sarana dan prasarana yang relevan. Ini misi kita. Nah, terus kemudian moto. Nah, moto dari visi tadi terwujudnya madrasah yang unggul dalam ilmu pendidikan dan teknologi. Nah, berarti moto kita itu mewujudkan siswa yang cerdas ini anak-anak. Yang cerdas. Berjiwa mandiri, entrepreneur. Yang didasari pada keimanan dan ketakwaan. Ini religius. Maka di sini kita punya moto smart, entrepreneur, religius. Moto kita. Tolong nanti dihafalkan anak-anak. Ini nanti ada soal ya, evaluasi. Nah, moto MA Islam apa? Ini 3 ini. Apa? Smart, entrepreneur, religius. Terus berikutnya anak-anak, ini perlu kami sampaikan tentang kegiatan. Ya, tadi juga sudah saya singgung ya. Mulai tahun ajaran baru, kita ada kegiatan halaqah tahfidzul Quran. Jadi anak-anak akan mendapatkan Al-Quran ini dari sekolah. Al-Qurannya nanti digunakan untuk pembelajaran tahfidz serta Al-Quran FTL. FTL itu Al-Quran follow the line, menulis dengan mengikuti garis. Kita ada beberapa target untuk tahfidz ya. Sebenarnya kami di MA Al-Islam berusaha untuk mentargetkan 1 semester itu 1 juz untuk hafalannya. Insya Allah dibimbing, jadi tidak dicolke itu enggak, tapi dibimbing 1 hari itu 3 baris. Nah, dibaca berulang-ulang, mulai dari pagi, siang, sore, malam, gitu ya. Kemudian nanti anak-anak membaca, paling tidak 1 hari itu baca 40 kali. Untuk 3 baris sajalah, 3 baris dibaca 40 kali, insya Allah nanti ya akan melekat hafalannya. 1 hari 3 baris berarti 1 pekan ini bisa 1 halaman. 1 bulan itu bisa 1 juz. Harapan kita seperti itu. Nah, jadi tidak dilepaskan, anak suruh hafal sendiri enggak, tapi tetap nanti dibimbing. Cuman karena ini adalah kondisi pandemi, mungkin kita tidak bisa semaksimal mungkin ya. Kita tetap berusaha. Tetap kita berusaha agar nanti kegiatan tahfidz bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kalau misalkan belum mencapai bagaimana? Yang penting berusaha dulu. Target kita Anda mengikuti prosedurnya. Targetnya mengikuti arahan dari guru tahfidz tadi sudah saya sampaikan Pak Sidik ya selaku koordinator tahfidz. Terus kemudian nanti akan dibimbing bagaimana proses tahfidz di MA Al-Islam ini nanti. Nah, beberapa kegiatan di MA Al-Islam, ini untuk penyemangat anak-anak ya. Ini, ada kegiatan tapak suci, bagi anak-anakku yang ingin hadiri. Nah, ini kita ada tapak suci dan alhamdulillah beberapa kegiatan di beberapa perlombaan, kita memenangi beberapa kejuaraan, ya, bahkan ada yang tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan ada yang tingkat internasional. Nah, ini kita mendapatkan emas, perunggu. Nah, silakan bagi anak-anak yang ahli bela diri join di kegiatan tapak suci ini. Berikutnya, bagi anak-anak yang senang dengan kegiatan alam, pecinta alam, ini anak-anak susur pantai ini. Ya. Kemudian ada kegiatan jalan malam, terus kemudian hiking, naik gunung, camping ceria, ini dengan PA Mambara, pecinta alam, Maliska Rimbaraya. Kemudian kegiatan berikutnya ini bagi anak-anakku yang sekarang lagi ngehits. Nah, ini karena masa pandemi banyak kegiatan di rumah, ini kegiatan bercocok tanam, maka sekarang harga tanaman juga ikut melonjak. Ini kita ada kegiatan Green Maliska. Ini
beberapa anak-anak dalam satu kelompok mengagendakan latihan bercocok tanam. Ini belajar di Tangmangu sana. Dan juga kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan dibimbing di madrasah. Nanti kalau kondisinya sudah normal. Kemudian ini bagian anakku yang ingin latihan ketangkasan. Kita ada kegiatan archery atau panahan. Ya. Bahkan kemarin ini saya sempat dikirimi video atau foto dari salah satu wali murid, mohon doa restu. Ini ada salah satu anak kita, ya kakak kelas Anda ya berarti ya. Ini ada yang ikut kejuaraan panahan. Jadi dia naik kuda sambil memanah. Ini di Guru Asalam. Ini mohon doanya juga kepada anak-anakku. Ini untuk latihan. Kita latihan fokus. Insya Allah ini nanti akan dibimbing. Ya. Bahkan guru kita pun juga ada yang pintar memanah. Ya. Kemudian kegiatan penunjang yang lain itu membaca Al-Maksurat, ya, zikir pagi dan sore. Dengan harapan kita membaca Al-Maksurat, ini disempurnakan nikmat atas dirinya, dicukupi segala kebutuhan di dunia, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, dan insya Allah terhindar dari segala bahaya yang akan mengancam kita. Kegiatan pembinaan yang lain ini anak-anak, pembacaan syarah Riyadhus Shalihin. Ini biasanya habis duhur ini. Besok kalau sudah normal ya, ini secara bergilir, mungkin nanti salah satu di antara Anda ini juga akan bergilir baca Riyadhus Shalihin satu persatu di depan setelah sholat duhur. Kemudian kegiatan sholat duha, ini 1 pekan sekali kita laksanakan berjamaah. Dan kemudian untuk di hari-hari yang lain, ini kegiatan sholat duha mandiri. Baik, anak-anakku yang saya banggakan, untuk visi dan misi ini kami sampaikan. Mungkin nanti kegiatan-kegiatan yang lain akan disampaikan oleh kurikulum, kemudian kegiatan kesiswaan, sehingga nanti anak-anak bisa lebih dekat dengan madrasah aliyah kita, lebih mengenal dengan madrasah aliyah, sehingga untuk kegiatan-kegiatan ini bisa dikenal oleh anak-anakku. Nanti ketika sudah keadaan normal, sudah masuk ke MA Al-Islam, anak bisa memilih ekskulnya apa. Nah, untuk kegiatan selama 1 pekan ini, untuk hari ini tadi kita sudah streaming ya, kita sudah streaming untuk kegiatan kita, pengenalan di apel secara virtual, kemudian pengenalan visi dan misi, kita hanya setengah jam saja, 30 menit, karena kalau terlalu lama ya juga kasihan Anda kan, ini beli kuota juga, nah, kemudian juga banyak saya banyak bicara, mungkin Anda juga bosen. Ya. Nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan, ya silahkan nanti tanyakan saja. Terus kemudian setelah ini nanti pengenalan kurikulum, insya Allah nanti jam 10 selesai. Ya, jam 10.15 lah kalau nanti, karena ini kita sampai jam 9.45 nanti ya. Sampai jam 9.45 nanti dilanjutkan oleh kurikulum jam 9.45 sampai 10.15. Dan nanti kita selesai untuk kegiatan hari ini, pengenalan sekolah, Pemacama. Besok kita lanjutkan untuk kegiatan pengenalan kesiswaan, kemudian tata tertib sekolah, terus kemudian nanti ada informasi-informasi dari bimbingan konseling. Ya, agendanya besok. Terus kemudian besok juga akan disampaikan tentang tes penjurusan. Tes penjurusannya itu seperti apa, bagaimana langkahnya, besok akan disampaikan. Untuk tes penjurusan akan kita laksanakan hari Rabu. Jadi hari Rabu 1 hari full untuk tes penjurusan. Nanti anak-anak silakan persiapan. Yang kita teskan itu matematika sama IPA. Silakan dipelajari. Matematika sama IPA ya. Terus kemudian hari Kamis nanti pengenalan kegiatan ekskul. Semoga nanti dari tes penjurusan hari Rabu siang nanti sudah kita olah, terus kemudian nanti
hari Kamis pagi, ya, insya Allah hari Kamis pagi semoga sudah ada jadwal untuk pembagian kelas. Pembagian kelas insya Allah Kamis sudah kita sampaikan. Termasuk nanti hari Kamis kegiatannya adalah pengenalan ekstrakurikuler dari kesiswaan dan juga nanti Bapak dari kakak kelas ya, kakak kelas nanti akan menyampaikan tentang ini ekskul. Hari Jumat nanti kegiatannya adalah pengenalan e-learning. Nanti anak menyimak e-learning, caranya daftar, caranya masuk, bagaimana. Nanti anak-anak akan mendapatkan username dan password. Ya, hari Jumat nanti akan kita berikan. Kemudian hari Sabtu anak-anak nanti mengotak-atik, ya, ngotak-atik e-learning. Nah, nanti isinya apa saja, terus kemudian bagaimana Bapak Ibu guru itu mengupload bahan ajar, bagaimana Anda berkomunikasi menggunakan e-learning. Nah, dari Jumat dan Sabtu. Kemudian insya Allah dari madrasah akan mengagendakan bertemu dengan orang tua, insya Allah semoga nanti tidak ada perubahan jadwal, yaitu pertemuan dengan Bapak Ibu orang tua atau wali. Nah, ini pun juga kami rencanakan, nah, kalau bisa kita luring. Nah, kalau bisa nanti Bapak Ibu orang tua atau wali itu hadir ke sekolah, kalau nanti mendapatkan izin. Oke. Tapi kalau tidak ya mohon maaf, mungkin nanti pertemuannya ya Zoom seperti ini lagi. Tapi insya Allah akan kita usahakan secara tatap muka dulu untuk pertemuan dengan Bapak Ibu orang tua. Jadi biar kita lebih mengenal dengan orang tua atau wali, terus kemudian nanti kalau ada hal yang perlu disampaikan, ya perlu disampaikan, perlu ditanyakan, nanti kan bisa ketemu dengan kita di Bapak Ibu orang tua. Terus kemudian berikutnya kita akan mulai KBM secara daring itu hari Senin anak-anak. Hari Senin kita akan mulai kegiatan daring. Untuk KBM jadwalnya insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Rohmat Wahid selaku Wakamat Kurikulum. Oke Pak Rohmat, jadi nanti kita untuk pengenalan kurikulum nanti insya Allah sebentar lagi. Barangkali kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, anak-anak bisa ditanyakan sekarang, mungkin kita ada waktu sekitar 5 menit. Nah, sambil nanti Pak Rohmat Wahid untuk bisa menyampaikan kurikulum, nah ini untuk preparing, silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Itu dinyalakan untuk mic-nya. Anak-anak yang ingin bertanya, silakan. Nah, silakan. Lambaikan tangan dulu. Lambaikan tangan, terus kemudian nih. Kenalkan siapa Anda. Nah, tanya apa? 5 menit saja ya. Silakan yang mau bertanya, lambaikan tangannya. Tidak ada. Di sini kontakon. Nah. Kontakan mut kabeh. Kateng celebung. Raise your hand. Silakan Mas Itu Mirza. ada Mbak Fatihah, ada Mas Harun, Mas Mirza, Mbak Dava. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Itu ada Mbak Gadis, Vivo 1820 siapa itu? Ada Mas Diki. Ya mohon maaf, tadi ada yang datang ke sekolah pagi-pagi meruput dari Sragen. Ya mohon maaf, nggih. Ini sudah kita sampaikan untuk kegiatan kita secara daring ini. Itu ada sirup marjan, nah, ini belum diganti namanya. Ada Luna G62,
Ada Umu Iva. Nah, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini baru bisa berjumpa kita hari ini. Tidak ada. Oke. Mana yang on, mana Pak ini? Ini on semua teman. Tidak ada yang. Maksudnya yang mic-nya on mana ini? Mic-nya. Tidak ada. Oh ya ini bisa. Oh ini Mas Dava ini. Oh ya. Mas Ya. Dava, silakan Mas. Ini dinyalakan dulu mic-nya Mas Dava. Mas Dava. Bentar ya Mas. Dava Baza. Ini masih mute semua Pak. Tapi kalau nanti di unmute semua, suaranya nanti. Ini Mas Dava tadi makanya. Itu mic-nya diklik biar bisa nyala Mas Dava. Oh ya, sudah Mas, silakan. Yang mau ditanyakan. Mana tadi Mas? Tadi angkat dulu. Nah, silakan Mas. Ya. Pak, kapan Mas? Boleh Mas? Soalnya kapan masuknya? Gimana diulangi? Mulai masuknya kapan? Oh ya, ini tanya Pak, sekolahnya masuknya kapan? Nah, ini. Jadi mohon maaf, ini Bapak, Ibu, dan anak-anak ya. Kita mengikuti kegiatan pembelajaran ini, mengikuti arahan dari pemerintah. Sebenarnya kami menginginkan hari ini, ya, hari ini sudah masuk ke sekolah. Cuma tadi sudah kami sampaikan bahwa di kampus itu ini zonanya hitam. Kita belum diizinkan. Kita belum diizinkan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah atau madrasah. Nah, sehingga kita menganut peraturan dari pemerintah, insya Allah nanti mulai Januari, kalau paling lambat itu Januari kita ketemu anak-anak. Kita ketemu di sekolahan itu paling lambat Januari. Cuman ya kita upayakan seandainya nanti sudah mendapatkan izin, ya paling tidak selama 2 KD ini, ya 2 KD sampai dengan mid semester, ini kita pembelajarannya secara jarak jauh atau secara daring. Itu Mas Dava ya. Kita ikuti aturan pemerintah nggih. Enggak ada lagi. Apa? Angkat tangan, raise hand. Ampun. Ya. Tidak ada. Mas Kevin, ada yang mau tanyakan Mas Kevin? Tidak ada. Mas Rosid? Mas Rosid? Mbak Hanifah? Baik, kalau tidak ada, ya ini saya kira untuk pengenalan isi dan misi madrasah saya cukupkan. Ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Rohmat Wahid selaku kurikulum. Insya Allah nanti sampai 3 menit ke depan ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu nanti di madrasah di lain hari ya, dan waktu.